Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau bahas kisi-kisi untuk tes seleksi akademik ya, khususnya untuk PGSD. Bener nggak sih tidak ada tes potensi akademik atau TPA-nya? Kita akan buka tabel untuk kisi-kisi khususnya untuk PGSD. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, teman-teman di sini bisa masuk ke laman ppg.kemdikbud.go.id ya. Di situ sudah tersedia untuk kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, teman-teman cari sesuai dengan bidang studi teman-teman. Yang ingin aku bahas yaitu untuk PGSD. Jadi aku download kisi-kisi khusus untuk PGSD saja. Ini guru kelas SD. Setelah dibuka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada submaterinya apa, indikatornya apa, seperti itu. Di sini yang nomor 1 submaterinya atau subtopiknya ini adalah sikap nasionalisme, di mana indikator yang pertama ini adalah menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini indikator yang pertama. Contoh soalnya seperti apa sih? Nah, aku akan buka contoh soalnya. Di sini, tadi indikator kisi-kisinya ini menunjukkan kesetiaan ya, sampai mengevaluasi peserta didik. Atau submaterinya ini adalah sikap nasionalisme. Itu masuk ke dalam kompetensi kepribadian ya teman-teman. Untuk contoh soalnya di indikator yang pertama ini seperti ini ya teman-teman. Jadi indikator yang pertama ini adalah menunjukkan kesetiaan, kepedulian sampai dengan mengevaluasi peserta didik. Itu masuk ke dalam sikap nasionalisme atau masuk ke dalam kompetensi kepribadian. Contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman gabung di grup Telegramnya Yis TV, itu soal itu disertai dengan indikator kisi-kisi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi lihat di kisi-kisi. Ini sikap nasionalisme. Selanjutnya ada sikap patriotisme. Itu masuk ke dalam kepribadian ya teman-teman ya. Di sini banyak teman-teman bisa cek satu persatu. Teman-teman juga bisa download kisi-kisinya ini di laman ppg.kemdikbud.go.id ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke pedagogik. Di sini ada teori psikoanalitis, teori kognitif, indikatornya juga jelas di sini ya, teman-teman tinggal baca indikatornya. Di sini ada teori belajar behavior, konstruktivisme. Ini yang harus benar-benar teman-teman kuasai karena soal ini pasti keluar. Seperti itu. Setelah pedagogik, selanjutnya ada ragam teks. Ini masuk ke dalam kompetensi profesional atau bidang studi bahasa Indonesia. Materinya itu tentang teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Indikatornya juga ada. Di sini disajikan beberapa ragam teks. Peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Ini untuk bahasa Indonesia atau profesional. Di sini banyak materinya, juga banyak yang harus dikuasai oleh teman-teman ya. Ada karya sastra, prosa atau cerita juga keluar. Selanjutnya di sini ada bilangan, pemecahan masalah matematis materi bilangan bulat, pecahan, persen, perbandingan, skala, KPK, dan FEB. Ini untuk bidang studi matematika. Jadi materinya ini adalah materi SD, teman-teman. Nanti bakal keluar itu di soal pretest adalah materi ini.
materi yang ada di SD. Aku udah bilang dari awal, teman-teman silahkan pelajari dari jauh-jauh hari materi yang ada di SD. Matematikanya teman-teman pelajari matematika yang di SD. Aku pernah bahas itu. Kalau teman-teman udah gabung di grup di ISTP pasti sudah sering dengar aku ngomong kayak gitu. Pelajari soal yang ada di SD. Ternyata ini masuk ke dalam kisi-kisi. Jadi nanti teman-teman bakal dapat soal bilangan bulat, pecahan, persen, perbandingan, skala, KPK, dan juga EPB. Ini untuk yang matematika. Ini juga masih banyak lagi teman-teman ya. Teman-teman tinggal dibaca saja. Ada pola bilangan, aljabar, trigonometri, dan juga logika. Ini juga ada. Terus juga indikatornya disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Berarti ini mencari jarak, waktu, dan juga kecepatan. Rumusnya yang rumus aku pernah bahas itu rumus Jokowi ya teman-teman, JKW, jarak, kecepatan, dan juga waktu. Selanjutnya ini adalah untuk bidang studi IPA. Di sini materinya ada sistem organ pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan juga sistem rangka. Indikatornya apa sih? Jadi diberikan suatu gambar model sistem organ pernapasan. Peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Jadi nanti soalnya itu teman-teman akan disediakan gambar seperti itu. Gambar sistem pernapasan perut itu seperti apa gitu. Contohnya seperti ini. Ini indikator yang tadi 13. Diberikan suatu gambar model sistem organ pernapasan, peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Yang jadi pertanyaannya di sini contoh soalnya adalah mekanisme inspirasi pernapasan perut itu seperti apa. Itu yang ditanyakan. Kurang lebih soalnya seperti itu. Selanjutnya setelah IPA ada lagi ini IPS, metode sejarah, heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan kisah sejarah dan konsep keberlanjutan. Selanjutnya ada interaksi sosial atau nilai-nilai dan juga norma. Ini masuk ke bidang studi IPS teman-teman. Jadi seperti ini. Ini indikatornya ya. Ini indikatornya sesuai dengan kisi-kisi. Ini contoh soalnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di grup telegramnya ISTP itu akan dikasih soal harian seperti ini dan juga disiapkan untuk file lengkapnya dilengkapi dengan kisi-kisi pretest yang terbaru tahun 2022 ini. Selanjutnya ada PPKN juga ada. Ini macam-macam HAM ya teman-teman ya. Ini macam-macam HAM masuk ke dalam PPKN. Diberikan kasus HAM, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan juga ringan yang terjadi di Indonesia. Terus juga ada konsep nilai, norma, moral, dan juga hukum. Kalau menurut aku nih ya, untuk kisi-kisi seleksi akademik tahun 2022 ini, khususnya untuk PGSD, ini sama persis dengan soal UP tahun kemarin. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mempelajari soal UP. Kenapa? Karena kisi-kisinya sama gitu loh teman-teman ya. Jadi nanti juga aku di grup Telegram khususnya pasti aku juga bakal kirim untuk soal UP terbaru sesuai dengan kisi-kisi yang ini. Ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini juga tidak ada kisi-kisi atau indikator untuk tes potensi akademik atau TPA seperti deret, pola bilangan, figural seperti itu tidak ada di sini di kisi-kisi seleksi akademik khususnya untuk guru SD. Jadi aku bisa simpulkan kalau untuk guru kelas SD itu tidak mendapatkan soal TPA ya teman-teman ya. Teman-teman tidak akan dapat soal figural, deret, pola bilangan seperti itu. Jadi untuk guru kelas SD teman-teman fokus mempersiapkan mempelajari soal pedagogik, soal
profesional atau bidang studinya ini, terus juga ke soal kepribadian. Itu sesuai dengan kisi-kisi ya teman-teman. Tidak ada tes potensi akademik untuk guru kelas SD. Kalau dilihat dari kisi-kisi yang keluar kemarin tanggal 30 Maret ini, seperti itu teman-teman ya. Untuk profesional atau bidang studi, aku selalu ingatkan teman-teman pelajari materi yang ada di SD, apalagi sekarang sudah ada indikatornya. Teman-teman pelajari sesuai indikator. IPA-nya apa aja yang harus dipelajari materinya, matematika apa aja, bahasa Indonesia, IPS, PPKN, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau gabung di grup telegramnya Belajar Bersama Yis TV, silahkan, masih ada waktu buat teman-teman belajar ya teman-teman. Sebelum teman-teman pre-tes, silahkan teman-teman yang mau gabung di grup telegramnya Yis TV, teman-teman cek di kolom deskripsi aku ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.